Kamu sakit ya? Ya udah lumayan. Sekarang kamu sakit ya? Udah lumayan. Ini ada apartemen bagus banget nih. Karena bangunan baru sih ya. Kayak belum ditempatin juga. Kita akan belanja beberapa bahan masakan untuk kita masak malam ini bareng Hayu. Dan vlog ini tentang masak, makan, dan ngobrol ya. Jadi rencananya hari ini kita mau belanja, setelah itu mau masak di rumah bareng Hayu. Mungkin Hayu aja yang masak ya. Lalu sambil makan masakan kita, makanan yang kita masak, kita mau ngobrol-ngobrol. Dan topiknya kali ini adalah mungkin ya, mungkin nanti bisa ganti juga. Mungkin adalah part-time job di Jepang. Seperti biasa kalau kita mau belanja ayam selalu di toko ini. Ini namanya tokonya adalah Gyomu Super. Kenapa kita belanja di sini? Karena ada ayam halal. Kayaknya cuma di sini yang ada ayam halal deh. Untuk daerah Kamiari ya. Oh ada deh di satu lagi tuh apa sih namanya? Hanamasa. Di Hanamasa juga ada ayam halal. Tapi kalau di sini lebih praktis sih dan lebih banyak pilihannya. Tuh, lengkap banget kan kayaknya. Biasanya kalau ke Gyomu juga kita mau beli seger-seger gitu. Maksudnya seger-seger tuh minuman yang menyegarkan. Dan ini jarang banget ini. Ini parah sih. Kebetulan ada. Ini Itoeng Jasmine Tea. Ini kalau pakai es batu enak banget. BTW ini tawar ya. Kita beli ini aja. Dan rencananya malam ini kita mau makan pasta, mau bikin saus bolognese. Tapi pastanya kita nggak mau yang spaghetti. Tadi gue usul yang penne. Karena kesukaan gue yang penne. Penne. Kalau kalian makan pasta lebih suka apa pastanya? Apakah spaghetti, fettuccine, makaroni, penne, atau lasagna mungkin? Kalian lebih suka apa? Kalau gue penne. Kalau anak-anak tuh makaroni kayaknya. Hayu makaroni kayaknya. Kalau spaghetti sih semua suka ya. Sekarang kita cari ayamnya. Nah ini dia nih ayamnya nih. Ini ayam halal nih. Mereka ada yang potongan, yang udah potongan gini, atau yang satuan masih ada tulangnya gitu. Ini ada, nah ini dia nih halal. Ada logo halalnya. Kita ambil ini dari Brazil. Jadi ayam halal di Jepang tuh dari Brazil ya. Di Gyomu juga jual banyak banget jenis ice cream. Kesukaan gue yang ini nih. Nggak tahu, suka aja. Nggak tahu kalau yang lain tuh biasa aja kayaknya. Tapi banyak banget ya pilihan. Ini satu freezer nyampe ujung ke ujung nih ice cream nih. Oke, kita sudah selesai. Sekarang saatnya bayar. Oke, kita sudah selesai. Tadi beli 2 bungkus pasta penne, lalu tomat kaleng, jamur kaleng, paprika hijau, ayam frozen chicken, sama seger-segernya adalah jasmine tea Itoeng. Dah, kita bungkus sekarang, masukin ke dalam tas. Oke, kita sudah selesai belanja bahan makanan, bahan masakan untuk malam ini. Sekarang lanjut ke stasiun untuk ketemu Hayu. Lalu setelah itu langsung pulang karena Hayu nggak bisa lama-lama, harus langsung pulang karena ada meeting, ada Zoom meeting dengan penerima kerja baitonya abang. Mungkin bahasa sederhananya adalah lebih kayak wawancara kerja baito sih.
Agak nggak jelas. Bundo, Payah Hando. gimana hari ini? Lancar? Lanjut. Kita makan apa malam ini, Bunda? Penne bolognese. Yuk masak yuk bareng. Aku Tapi sih- jangan tanya ini ya, jangan tanya resep ya. Bunda tuh semuanya kira-kira. Kenapa kamu pelit, Bun? Bukan, Bunda tuh semuanya kira-kira, jadi susah juga kalau ditanya. Katanya kenal orang. Ya ngasal aja. Kamu aja ya yang nyatet ya. Parah banget. Oke, kita pulang ya. Udah belanja? Udah, semua lengkap. Oke. Tinggal kita eksekusi. Jadi でしょうか。マリカルです。マリカルさん。はい、わかりました。本日は本当にお時間いただきましてありがとうございます。現在、その外国人サポート会社で勤めてて、はいあ、いや、TikTok も使ってます。はい。 Kita mau bikin pasti tuh. Dah. Sesuai request ayah Anda, kita masak penne. Mohon jangan dikoreksi ya. Bukan dikoreksi. Jangan dibully saya ya, masak saya sembarangan. Orang belum panas. Nah kan? Gimana Baru sih? aja dibilangin. Ngerebus penne nih, airnya masih dingin. Kan aku udah bilang ala aku, ala saya saudara-saudara. Bentar, apa? Ini lagi defrost ayam. Sebentar, aku mau ambil lap. Kita mulai menumis. Ini adalah daging ayam cincang. Kita gunakan separuh aja. Apaan tuh? Harusnya sudah terasa pemirsa. Tumis sampai matang sambil mengaduk-ngaduk pasta. Ketika membeli bumbu karena itu seenaknya. Nggak jelas, Bun. Habis mau diurangin nggak jelas. Nggak, kamu ngomongnya nggak jelas. Nggak jelas ngomongnya. Kayak makan permen karet gitu, nggak jelas. Udah keras loh, udah kencang loh. Kamu ngomong apa tadi? Apa ya, lupa kan sampean. Kita masukkan bawang bombay. Jadi karena banyak request paprika dan jamur tersisa, maksudnya kalau dicampur jadi nggak pada makan semua, jadi kita pisah aja ya. Kita Jadi ini bikin kamu dulu. buat kayak dasarnya dulu gitu ya? Basicnya dulu. Jangan lupa mix herb kesukaan kita semua. Ini adalah Italian mix herbs. Ini pun tidak ada takarannya ya saudara-saudara. Jadi dia memberikan aroma yang yummy. Ini sendoknya juga direbus. Iya. Kayaknya udah ya. Nggak tahu deh. Udah dari awal udah gagal kalau itu. Nah, jelas banget lah ya. Kita pakai apa tuh, Royco ya? Bacon sapi. Royco dari Indonesia itu ya? Itu sausnya udah jadi ya? Belum. Kita ini sausnya saus asli ya? Tuh tomatnya yang ini nih. Maksudnya tomat gitu ya? Tomat Itali. Yang tadi beli di Giomu itu. Oh, gitu. Dan ini adalah special request dari Bapak Finane bahwa ditumis dulu paprika hijau sama mushroom, tumis Sama- pakai butter, Sama butter kan? jadi biar harum pemirsa. Karena Bapak Finane sukanya ini banyak, kita tambahin lagi. Gimana Bapak Finan, mau paprikanya layu lagi apa mau agak crunchy atau gimana?
Kayaknya cukup Bun. Cukup. Aku nggak usah banyak-banyak sausnya. Dah, Segini cukup. cukup. Tumis. Ini gimana Pak Ade? Sudah Udah, cukup sikat layu? aja, sikat. Sikat, kita masukkan penne. Ya udah siap nih. Udah siap ini. Kita makannya bareng kan sambil ngobrol. Iya, tapi ya tunggu dulu berarti belum bikin. Gini-gini jatuh ke Brek gitu ya. cucian piring lagi. Kayak digeser lagi. Kayaknya jamurnya kurang ya. Udah sebanyak itu loh. Silakan. Mana? Apanya? Nah, ini dia. Dengan keju kita. Ini belum dibuka. Ya udah nanti aja deh, nanti aja. Ini udah Kamu dibuka nih. kamu itu dulu deh. Kamu masak dulu punyamu. Yaudah nih, tolong. Oh yeah. Kalau penne-nya ayah itu bolognese plus mushroom plus paprika. Kalau penne bunda plus cream cheese. Karena bunda suka yang cheesy begini. Kalau Mika? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Mika standar bolognese penne. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada rasa, rasanya cuma penne doang. Kamu komplain aja udah dimasakin. Ya benar. Enak nggak? Enak. Ya udah enak dong. Dienakin. Dienakin. Nah, Oh itu tuh. bolognese. Oke, seperti janji kita tadi di awal vlog, kalau sambil makan kita akan tanya jawab tentang baito atau kerja paruh waktu di Jepang. Nah, supaya simpel aja kali ya, nggak usah terlalu formal, kita tanya dari pertanyaan yang sederhana. Pertama, baito tuh apa sih? Baito itu berasal dari bahasa Jerman. Oh iya, kamu Iya. kamu ngarang apa nggak sih? Jadi Parah banget nggak jadi. Ya udah lanjut. Gimana? ya sabar, ini lagi ngunyah. Oh iya. Sambil makan ya. Woi. Ini lagi batuk nih. Istilahnya dari bahasa Jerman, Arbeit. Di Jepangnya jadi arubaito. Artinya pekerja paruh waktu. Nah, pekerja paruh waktu ini adalah pekerjaan yang bisa dilakukan oleh anak-anak yang sudah cukup umur maupun udah orang dewasa ya. Oke, pertanyaan kedua nih. Proses untuk dapat baito tuh gimana sih caranya? Tergantung siapa yang akan nge-apply baito. Kalau orang Jepang sendiri cukup mudah. Kalau dia ada, misalnya dia anak sekolah SMA, asal ada izin dari orang tuanya dan sekolahnya, itu dia boleh langsung baito. Kalau bukan anak SMA, Kalau bukan anak SMA, ya langsung apply aja kayak kerja biasa. nggak perlu ada izin baito dari imigrasi atau yang lain? Ini kan kita bicara orang Jepang ya. Tapi kan penonton bukan orang Jepang. Nah, kalau kita bicara dengan orang asing, misalnya Malik kan masih anak sekolah. Berarti dia butuh izin orang tua, izin sekolah, sama izin imigrasi. Nah, itu harus di-apply, namanya Shikakugai Katsudo. Nama izinnya. Oh, itu prosesnya berapa lama? Untuk apply itu di imigrasi? Antara 1 sampai 1,5 bulan. Oh, lama ya? Mm-mm. Oke, pertanyaan ketiga. Sistem pembayaran untuk baito itu di Jepang kayak gimana sih? Apakah Macam-macam. bulanan, apa harian? Macam-macam, ada yang cash, ada yang transfer, ada yang apalagi ya? Iya, cash atau ditransfer ya paling. Bayarannya juga macam-macam juga, tergantung perusahaan. Ada yang bulanan, ada yang harian, ada yang mingguan, tergantung perusahaan. Rata-rata rate-nya berapa?
Kalau di Jepang sendiri, di Tokyo, upah per jamnya itu sekarang baru naik. Minimal upah per jam bagi pekerja di Tokyo adalah 1.130 1.130 yen per jam. per jam. Itu baru naik. Berarti lumayan ya? Lumayan banget. Lumayan ya. Oke. Tapi kalau nggak salah ya, anak SMA tuh bisa beda. Upahnya bisa lebih murah. Kalau nggak salah. Kalau aku nggak salah. Oke, pertanyaan selanjutnya udah nggak usah dinomorin lagi ya. Ngomong kamu nggak makan? Agak repot sih, soalnya aku bacain ini juga pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya, batasan waktu untuk jam kerja maksimum untuk Baito. Kalau orang asing, Kita anggapnya orang asing aja kali ya. Oke. Nah, berarti tergantung visanya lagi. Kalau visanya seperti Ayah dependent atau seperti Malik juga dependent, itu maksimal 28 jam per minggu. 28 jam per minggu. Oke. Apalagi ya? Apa ada cuti atau libur untuk Baito? Kalau Baito bebas ya. Fleksibel ngambil gitu. kapan, Oke. Terus ini nih. Jenis pekerjaan Baito apa aja yang tersedia di Jepang? banyak. Ya, kasih contoh 4 lah atau 5 lah. 5 lah, ganjil lah. 5. Karyawan restoran, Karyawan restoran, karyawan pabrik, karyawan pabrik, pertanian, pertanian. perikanan. Oh, jadi segala macam bidang sektor pekerjaan ya ada ya, gitu ya. Oke. Karena di Jepang lagi butuh Perhotelan ya aku waktu tahun lalu. lagi butuh beberapa tahun lalu. apa ya, buruh kasar ya. Oke, berarti sistem Baito atau pekerja paruh waktu itu resmi ya di Jepang ya? Dan apakah ada juga yang nggak resmi gitu? Ada juga. Gotso sama Desta. Kau udah habis ya? Iya, Mika udah habis. Nambah Enggak. Nah, sekarang kameranya nggak dipanggil dong mas. Hah? Dari Sekali-kali. tadi aku udah ngadep aku dari belanja itu apa namanya? Makanan tadi. Jadi gimana? Ada yang nggak resmi atau ada yang nggak resmi? Ada. ya minum obat ya. Tapi hati-hati ya guys, jangan cari yang nggak resmi, cari yang resmi aja. Apalagi yang mau tinggal lama di Jepang, sebaiknya kita ikuti aturan yang resmi-resmi saja. Oke, sekarang gini pertanyaan terakhir nih. Kalau ada penonton ini di Indonesia domisilinya dan dia ingin ke Jepang tapi dengan pekerjaan Baito, apakah bisa? Tidak bisa. Tidak bisa. Harga mati nih, tidak bisa. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Harus datang dengan visa pelajar, terus baru apply Baito. Atau mungkin visa keluarga seperti misalnya bapak ibunya ada yang kerja di sini, baru bisa Baito. Oke. Nggak bisa saya mau ke Jepang dengan visa Baito, nggak ada. Nggak ada ya. Jadi harus ada alasan utamanya ya. Yes. Apakah dia kesini sebagai pelajar atau dependent kayak gitu ya. Oke. Atau pasangan orang Jepang. Atau spouse ya. Oke. Oke. Batuk nih. Jadi tadi pagi Mika ke klinik. Ini obatnya dia nih. Udah nggak usah lebay gitu. Apa lebay, orang lagi sakit. Oke, pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir, Bun. Tadi sebelum memasak ya, itu kan abang sama kamu lagi wawancara. Boleh di spoil dikit nggak? Tadi tuh apa sih? Ngapain sih kalian? Jadi tadi itu ada yang bilang butuh anak remaja umur 14-17 tahun untuk ikut riset mengenai penggunaan sosial media di Jepang. Dan kebetulan dicarinya anak orang asing ya. Jadi persyaratannya anak orang asing yang bisa berbahasa Jepang dan ibunya juga bisa ibu atau bapaknya bisa berbahasa Jepang. Terus Apakah itu termasuk Baito juga? siapa? Pekerjaan yang sedang kamu jelaskan itu? Iya, termasuk Baito karena jadi kita jadi partisipan riset.
Oh, jadi Baito pun berpartisipasi dalam riset pun itu bisa jadi Baito gitu kan? Oke. Jadi kita partisipasi dalam riset, kita nanti akan dibayar kalau proyeknya itu berjalan selama 7 hari sudah. Oke, ini gue juga sambil makan. Jadi kurang lebih seperti itu ya tadi ya. Jadi obrolan kita tentang Baito. Kalau kalian ada pertanyaan topik apa yang mau dibahas di vlog berikutnya mungkin ya, saat kita masak-masak di rumah ya, mungkin bisa jadi segmen baru ya. Tadi namanya apa sih? Sambal apa? Tadi yang kita chatting tuh. Sambal ngobrol. Sambal Apa sih? ngobrol ya. Sambal ngobrol. Udahlah lupakan lah, kurang bagus namanya. Oke Bunda, terakhir. Jadi tadi Abang Baito spill dong ininya, bayarannya berapa? Kebetulan nih bayarannya lumayan besar ya. Project mungkin kurang lebih bukan 7 hari aja ya, karena kan digabung sama wawancaranya. Terus nanti katanya ada mungkin proyek bisa berlangsung sekitar 2 minggu lah ya. Akan mendapat bayaran sekitar 20.000 yen. Wah, lumayan ya. 20.000 yen itu sekitar kalau dirupiahkan 2,2 juta. Lumayan. Untuk 2 minggu. Wah, itu lumayan sih. Oke, Bunda. Terima kasih semua yang sudah ikut masak-masak ala kadarnya Bunda sambil ngobrol-ngobrol soal part-time di Jepang. Kalau ada yang mau tanya-tanya silahkan langsung komen. Jangan lupa kalau suka sama video ini di like dan di subscribe kalau belum subscribe. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Kalau kalian ada usulan masak apa selanjutnya, boleh tuh ya. Boleh, tapi Bunda kan kemampuannya terbatas. Ya belum tentu kita turutin, cuma oke. komen aja di bawah gitu maksudnya. So tau masak ini dong lodeh kayak gitu kan, atau sop atau apalah, terserah lah. Pokoknya komentar di bawah, topiknya apa, masaknya apa. Bukan begitu Bunda? Boleh. Oke, sampai jumpa semua. Sampai jumpa semua, ditunggu ya. Deh.